Menteri Perdagangan dan PT Food Station Cipinang Jaya serta Satgas Pangan melakukan pemantauan bahan pokok pangan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur selama masa pemberlakuan PSBB di Jakarta, bahkan hingga bulan puasa. Semenjak merebaknya pandemi COVID-19, 3 bahan pokok gula, beras, dan bawang putih harganya cukup tinggi baik di pasaran tradisional maupun retail. Gula dan bawang putih sempat tinggi mencapai Rp15.000 hingga Rp35.000 per kilonya. Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan ada peningkatan permintaan beras berkisar antara 30 hingga 40%. Satgas Pangan sempat mengeluarkan instruksi kepada peritel untuk membatasi penjualan kebutuhan pokok beras. Untuk menekan harga ini, pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan terus melakukan pengawasan distribusi bersama Satgas Pangan untuk mencukupi kebutuhan. Tadi kita juga bekerja sama Satgas Pangan dan juga dalam pendistribusian, terutama wilayah DKI ini dengan diberlakukannya PSBB, kita memastikan jalur distribusi dan barang ini diprioritaskan. Jadi kedua, stok cukup. Dan tadi gula pasir yang dalam konversi rafinasi ke gula pasir sudah masuk di sini sekitar 4.000 ton, ya. Tadi saya baca. Kemudian juga bawang putih sudah masuk, ya, dan ini terus tiap hari masuk beberapa kontainer yang datang dari Tiongkok langsung. Kemudian juga berkaitan dengan PSBB ini kita pastikan stok pangan cukup dan jalur distribusi juga diprioritaskan bagi Jabodetabek sekitarnya juga. Dan dengan situasi ini jangan panik buying, belanjalah secukupnya, tidak perlu berlebihan karena kami menjamin bahwa stok bahan pangan cukup sampai Lebaran, puasa dan Lebaran. Stok beras nasional untuk menghadapi puasa dan Lebaran saat ini tersedia 3,38 juta ton, beras di Perum Bulog 1,42 juta ton, stok di penggilingan 1,2 juta ton, stok di pedagang 728.000 ton, dan stok di Pasar Induk Beras Cipinang 28.431 ton, serta stok di Lumbung Pangan Masyarakat Binan BKP 2.939 ton. Ditambah lagi dengan memasuki musim panen secara berkesinambungan hingga Agustus 2020, stok beras nasional akan mendapat tambahan sebesar 19,8 juta ton. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Suwanto berharap nantinya bahan pokok pangan ini akan segera digelontorkan ke seluruh pasar retail. Kami kepada Pak Food Station maupun para distributor dan para pelaku usaha harus mengisi juga pedagang-pedagang eceran yang ada di pasar tradisional. Jadi kita memperlakukan sama pasokan untuk pasar retail modern maupun pasar tradisional. Bisa menekan harga di pasar tradisional? Pasti. Harapan kami adalah agar dengan adanya gelontoran minyak, gula, bawang putih yang kemarin adalah harganya relatif tinggi, dengan adanya importasi yang mulai masuk, kami harapkan sampai awal bulan Ramadan betul-betul sudah stabil. Dari pemantauan bahan pokok pangan ini, masyarakat dapat fokus menjalani ibadah puasa dan Lebaran Idul Fitri, serta harga bahan pokok pangan tetap terjaga dan tidak menimbulkan inflasi. Selama dari pandemi COVID-19 ini pemerintah memang mempermudah untuk aktivitas impor, dan yang masuk ke Indonesia pada saat ini sudah sebanyak 40 kontainer, atau dengan perhitungan satu kontainer berisi 29 ton bawang putih atau dengan harga Rp23.000 per kilo. Dan nantinya bahan pokok pangan ini akan segera digelontorkan ke seluruh pasar tradisional dan juga retail. Dari pemerintah sendiri menekankan sekali lagi kepada masyarakat untuk tidak panik buying atau tidak membeli kebutuhan bahan pokok pangan secara berlebihan. Widya Anggita, Maksim.